Halo, sahabat lansia terkasih. Saya sangat bersyukur dapat menjumpai saudara-saudara semua. Saya yakin oleh anugerah pemeliharaan Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Saudara-saudara, kalau kita berpikir tentang kehidupan, saudara dan saya pasti ada di dalam satu relasi. Kalau saudara berkeluarga, relasi dengan pasangan, dengan anak-anak. Kalau seperti saya, relasi saya dengan anak, menantu, cucu-cucu. Dan di luar lingkup keluarga, relasi dengan teman-teman, relasi dengan tetangga-tetangga, dan di dalam masyarakat yang lebih luas, ya kita berjumpa dengan orang lain. Dan karena saudara dan saya adalah makhluk sosial, maka saudara dan saya pasti punya kerinduan memiliki satu relasi hubungan sosial yang baik dengan sesama kita. Saudara-saudara, ada seorang teman, Pak Riki, memberi saya resep untuk membangun relasi yang baik yang bisa memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, realitanya tidak demikian. Di dalam keluarga, pasangan suami istri, relasi tidak selalu berjalan dengan mulus. Begitu juga relasi orang tua dengan anak. Relasi kita dengan tetangga, kita mendengar betapa seringnya orang itu menjadi marah, sakit hati, bertengkar, kalau tidak diselesaikan menjadi kebencian, dan kebencian itu menjadi dendam. Waduh, dan dendam itu bisa menghasilkan hal-hal yang sungguh merugikan, baik diri kita maupun sesama kita. Nah, teman saya, Pak Riki itu memberi satu resep yang menurut saya itu very good, ampuh. Resepnya itu 10 berbanding 90. Nah, apa itu artinya? Beliau mengatakan seperti demikian. 10% dari hal-hal yang masuk ke dalam diri kita, yaitu yang kita beri nama stimulus, rangsangan yang datang ke kita. Hal-hal yang terjadi di luar diri kita itu 10% berada di luar kendali kita. Jadi kita tidak bisa mengendalikan situasi, keadaan, udara, cuaca, dan sikap, kata-kata orang terhadap kita. Itu 10% di luar kendali kita. Tetapi beliau mengatakan 90% ada yang di dalam kendali kita. Jadi yang di luar kendali kita cuma 10%. Yang 90% itu ada di dalam kendali kita. Lah apa yang 90% yang ada di dalam kendali kita itu? Yaitu kita punya tanggapan, respon terhadap rangsangan atau stimulus itu. Saudara-saudara, itu di dalam kendali saudara dan saya. Tanggapan atau respon terhadap rangsangan atau stimulus itu kitalah yang mengendalikannya. Bukan yang tidak dapat kita kendalikan tadi. Saudara, dia memberi contoh yang sangat bagus ketika dia mengajar kita. Dia bilang, ini dia tunjukkan satu gambar, ini pagi-pagi, ya, semua papa, mama, sama anak, semua ini di dalam keadaan mau dan cepet-cepet kerja. Papa mau kerja, tapi papa mesti nganterkan anak terlebih dulu sekolah, ibu
nanti mesti bersih-bersih rumah, setelah itu ibu pun harus bekerja part-time. Jadi ada kesibukan di pagi hari itu. Nah, mereka 3 orang duduk makan sarapan tanpa sengaja. Putrinya yang masih kecil, baru SD kelas 1, menumpahkan segelas susu. Dan susu itu menumpai bajunya papanya. Saudara, ini yang disebut kejadian rangsangan stimulus yang di luar kendali. Karena itu terjadi begitu saja. Tapi 90% itu di dalam kendali kita. Lalu apa biasanya jika terjadi seperti itu? Nah, di sini digambarkan bapak itu ngamuk, saudara. Marah dia. Dia marah, gimana ini seperti ini? Oh, kan sekarang papa sudah mau telat ini. Masih harus naik ke atas, ganti baju lagi. Kamu tidak hati-hati. Istrinya dimarahin, naruh susu tidak pada tempatnya sehingga bisa tumpah. Nah, dalam kemarahannya suami ini naik ke atas untuk ganti baju. Anak yang dimarahin nangis, saudara, tersengguk-sengguk. Nah, karena nangis tersengguk-sengguk, tidak bisa makan. Ya, makanannya begitu papanya turun, sudah ganti baju, dia lihat putrinya ini masih belum selesai makan. Mbak marah lagi, saudara. Nah, lalu dia, ayo cepat, marah-marah. Anak itu ya tidak makan sudah, terus cepat berangkat ke sekolah. Di dalam kemarahan, di dalam tidak mampu menghandle tadi ya, itu apa yang terjadi. Waduh, dia ngebut karena takut. Nah, karena ngebut, ya ditilang karena melewati batas kecepatan. Sampai di sekolah, anaknya telat. Dia harus menghadap guru, cerita. Lalu dia pergi ke tempat kerja, ya telat, saudara. Aduh, hari itu betul-betul menjadi sial katanya bagi dia. Nah, sekarang kita coba melihat ya, satu hal yang lain. Kejadiannya sama, rangsangannya sama. Tetapi responnya berbeda. Ketika papa itu ketumpahan susu, dia bilang, sudah tidak apa-apa, ayo kamu cepat selesaikan makanmu, papa tak ganti baju, nanti kalau papa turun, kamu sudah selesai makan, kita berangkat ke sekolah ya. Nah, anak itu cepat-cepat makan, papanya cepat-cepat ganti baju, dan berangkatlah mereka. Saudara, bedanya apa? Yang pertama itu ada rangsangan, lalu memberikan tanggapan, respon itu ya pokoknya ngamuk didisikno. Tetapi yang kedua itu orang zaman sekarang bilang cool, tenang. Lah kok bisa? Rangsangannya sama, tapi tanggapannya tidak sama. Karena tanggapan inilah yang ada di dalam kendali kita. Saudara-saudara, Alkitab itu memberitahu kepada kita, saudara, di dalam kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. So, my dear brothers and sisters, kita ini memang di dalam hidup kita, apalagi kita yang sudah tua ini, sering mendapat rangsangan-rangsangan stimulus yang bikin kita itu kesel hati, mangkel, kecewa, gak seneng, kudu muring-muring, saudara. Kenapa? Itu di luar kendali kita. Karena kita tidak belajar untuk menguasai diri, saudara. Alkitab mengatakan kepada kita, kita ini mesti belajar sabar. Sabar itu berarti menguasai diri. Nah, bagaimana saya bisa belajar sabar dan menguasai diri supaya saya tidak ya ada rangsangan saya reaksinya ya jelek seperti itu. Saudara, Alkitab banyak menolong saudara dan saya.
Di Amsal pasal 15 ayatnya yang pertama, itu ada kata-kata firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi saudara, mari kita sebagai orang usia lanjut, ya kita ini karena masih terdiri dari darah dan daging, ya kalau ada stimulus yang tidak enak, kebiasaan kita, reaksi kita ialah ngamuk didisikno. Tapi ketika kita ngalami stimulus yang tidak enak itu, rangsangan yang tidak enak itu, mari kita ingat kepada Tuhan. Ini yang namanya doa. Kita bilang begini, Tuhan, tolong saya, supaya saya bisa cool, bisa tenang Tuhan. Jangan sampai saya bereaksi negatif, tidak karu-karuan. Tolong saya. Ketika saudara dan saya minta tolong seperti itu kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Saudara dan saya belajar untuk menjadi orang yang bisa menguasai diri. Itu sebabnya, saudara, penguasaan diri itu merupakan buah roh. Saudara dan saya kan sudah diberi Roh Kudus di dalam hati dan hidup kita masing-masing. Roh Kudus kan tinggal bersama kita. Begitu rangsangan tidak enak tiba, ayo kita nomor satu doa. Roh Kudus tolong saya. Supaya saya bisa memberi respon, tanggapan yang bagus, yang tepat. Jangan saya bereaksi hanya kepada rangsangan itu. Dia tidak nyeneng saya. Itu reaksi. Ya, itu aksinya tidak nyenengkan saya. Jadi reaksi saya ya tidak nyeneng dia. Itu namanya ada action, ada reaction. Tapi ini tidak. Ada stimulus, rangsangan, ada respon. Dan kita minta anugerah Tuhan. Respon dari Tuhan supaya kita bisa cool, bisa tenang. Karena orang yang sabar, orang itu dikatakan tadi di dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. So, my dear brothers and sisters, memang kita ya tambah tua mungkin tambah tidak sabar ya. Tapi mari kita belajar untuk menjadi sabar supaya kita dimampukan membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan anak, mantu, cucu, saudara, teman, tetangga, ya dengan siapa kita bergaul. Kita mau menjadi orang yang bisa memuliakan Tuhan melalui relasi kita. Saudara-saudara, saya kalau Anda melihat ini satu hiasan Imlek. Dalam rangka Imlek, membangun relasi itu sangat penting. Itu sebabnya di dalam kultur budaya orang Tionghoa, malam sebelum Imlek itu seluruh keluarga besar duduk makan bersama, saling menyapa, saling menerima, saling mengampuni. Kalau ada hal-hal yang memang harus diselesaikan dan makan bersama itu adalah satu simbol di mana kita semua menerima satu dengan yang lain dan membangun relasi yang baik. So, selamat Imlek. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Selamat berelasi dengan baik. Tetapi terlebih dahulu berelasi dengan Tuhan dengan baik. Dan dengan berelasi dengan Tuhan, kita dimampukan berelasi dengan sesama dengan baik. Thank you very much for watching. God bless you all. See you again next time. God bless you all. Bye-bye.